Saya
ibadah pemusnahan Tuhan. Gak berbicara dengan teman yang di kanan kiri ya. Oke, kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan pujian, Ku Mau Cintai. Sama-sama nyanyikan, Ku Mau Cintai.
Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Duduk ya, secara bergantian dari kelas baby itu silakan keluar dari kelas baby itu dan kelas rainbow. Jangan lari ya, ayo kelas baby itu sama kelas rainbow. Hai Little Sheep, kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masih akan belajar tentang kasih. Dan tema hari ini adalah I love others atau aku mengasihi sesamaku. Kita akan belajar dari sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Begini ceritanya. Pada suatu kali, datanglah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawabnya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepada orang itu, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu bertanya lagi kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Yesus lalu menceritakan sebuah perumpamaan kepadanya. Ada seseorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Di tengah perjalanan, datanglah para penyamun yang merampoknya habis-habisan. Para penyamun itu memukulinya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Imam itu melihat orang yang sedang terluka itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kemudian lewatlah seorang Lewi ke tempat itu. Ketika ia melihat orang yang terluka itu, ia juga hanya melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-luka orang itu. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang yang terluka itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawa orang yang terluka itu ke tempat penginapan lalu merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Ia berpesan supaya pemilik penginapan itu merawat orang yang terluka itu. Dan jika uangnya kurang, maka ketika ia datang kembali, ia akan mengganti uangnya. Setelah mengajarkan perumpamaan itu, Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, "Siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Maka ahli Taurat itu menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya."
Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, little sheep, hidup manusia di bumi ini hanyalah sementara. Dari seorang bayi, kita akan tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, dan kita akan menjadi tua dan mati. Tidak ada orang yang hidup kekal atau hidup selama-lamanya di bumi. Hidup yang kekal hanya dialami oleh orang-orang yang sudah meninggal. Hidup yang kekal adalah kehidupan yang tidak ada akhirnya, tidak bisa mati sampai selama-lamanya. Tempat untuk hidup yang kekal ada dua, yaitu surga dan neraka. Agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal di dalam sorga, kita harus melakukan hukum yang utama dan terutama di dalam Alkitab. Hukum itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, kasih kita kepada Tuhan harus ditunjukkan lewat kasih kita kepada sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, "Jika seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Jadi, mengasihi sesama adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan mau kasih kita kepada sesama selalu nyata setiap hari. Sama seperti kasih yang ditunjukkan oleh orang Samaria tadi yang sudah menolong orang Israel yang terluka. Orang Samaria pada zaman dahulu dikenal sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan orang Israel bermusuhan dan tidak mau berhubungan dengan orang Samaria. Tapi dalam peristiwa ini, ketika orang Israel tadi terluka parah, yang datang menolong bukanlah imam atau orang Lewi yang berasal dari suku Israel, tapi justru yang menolongnya adalah orang Samaria yang dianggap sebagai musuh. Kasih yang ada di dalam hati orang Samaria itu terbukti dengan tindakannya yang menolong sesama manusia tanpa memandang bulu. Sekalipun ia dianggap sebagai musuh dan dinilai sebagai orang yang tidak mengenal Allah, tetapi dia memiliki kasih Allah di dalam hidupnya. Kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Bahkan kita telah merasakan kasih Allah yang nyata dalam hidup kita. Bukankah Yesus telah mati untuk kita? Tugas kita sekarang adalah kita mengasihi sesama kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Siapakah sesama kita? Sesama kita adalah yang pertama keluarga kita. Papa, mama, kakak, dan adik. Itu adalah sesama kita yang harus kita kasihi. Yang kedua, sesama kita adalah teman-teman kita. Apapun keadaan mereka, kita harus mengasihi mereka semua. Dan yang ketiga, sesama kita adalah orang-orang yang mungkin pernah menyakiti hati kita ataupun musuh kita. Tuhan mau supaya kita mengasihi mereka semuanya. Nah, kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah jadilah anak-anak little sheep yang mengasihi semua orang seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Karena
Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Yuk sama-sama menjadi pelaku kasih. Percayalah, Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin jadi anak-anak yang adalah pelaku-pelaku kasih. Karena itu Tuhan, penuhilah hati kami ini dengan kasih ilahi, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu ini, sehingga kami mampu untuk mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami dan sekolah kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.